Oke, pernah nggak sih kepikiran apa sih yang bikin sebuah sekolah itu jadi luar biasa? Bukan cuma bagus ya, tapi luar biasa. Nah, kali ini kita bakal ngulik sebuah model kepemimpinan kuno yang ternyata bisa jadi jawabannya. Karena ternyata ya, jawabannya itu bukan cuma soal nilai ujian yang selangit atau fasilitas yang super mewah, tapi lebih dalam dari itu. Pertanyaannya jadi, sebenarnya ada jiwanya nggak sih sekolah itu? Ada nilai inti yang jadi penggerak utamanya nggak? Zaman sekarang kan beda banget ya. Sekolah, termasuk madrasah, itu nggak bisa lagi cuma jadi kantor administrasi. Cuma ngurusin surat menyurat, jadwal. Wah, nggak cukup. Tuntutannya lebih besar. Mereka harus jadi agen perubahan di masyarakat. Nah, disinilah tantangan besarnya muncul. Gimana caranya kita nemuin model kepemimpinan yang nggak cuma efisien, tapi juga bisa nancepin nilai-nilai penting kayak integritas, tanggung jawab ke semua orang di sekolah, dari kepala sekolah sampai siswa. Dan muncullah sebuah ide yang menarik banget, namanya kepemimpinan profetik. Kedengarannya kuno ya? Emang, ini konsep yang justru menggali kearifan dari masa lalu buat menjawab tantangan zaman sekarang. Intinya tuh sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Memimpin itu ya dengan jadi contoh. Apa yang diomongin, ya itu juga yang dilakuin. Nggak ada tuh ceritanya kata-kata sama perbuatan beda jalur. Jadi, dalam model ini, seorang pemimpin itu bukan lagi sekedar manajer yang ngatur-ngatur. Dia itu jadi simbol. Setiap tindakannya itu ngebangun keharmonisan dan numbuhin rasa percaya di seantero sekolah. Oke, kepemimpinan ini tuh nggak asal jalan. Ada pegangannya. Ada 4 pilar utama yang fungsinya kayak kompas mural. Jadi penunjuk arah setiap kali mau ngambil keputusan. Yuk kita bedah satu-satu pondasinya. Pertama, ada syidik, artinya jujur, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kedua, amanah, bisa dipercaya, tanggung jawabnya dipegang erat-erat. Ketiga, tablik, artinya komunikatif, jago menyampaikan pesan dengan baik dan bijak. Dan yang terakhir, fatanah, artinya cerdas, pintar cari solusi. Nah, 4 pilar ini nih yang jadi penopang utamanya. Keren ya teorinya, tapi gimana caranya keempat pilar ini beneran bisa ngubah suasana sekolah di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana teori ini dihidupkan dalam praktik sehari-hari. Coba dilihat perbedaannya. Ini pergeseran yang besar banget. Dari yang tadinya fokus cuma ke tumpukan kertas, anggaran, jadwal, sekarang prioritasnya jadi ngebangun jiwa sekolah, ngebangun kepekaan sosial. Ini lompatan dari sekedar manajer jadi seorang inspirator. Dan dampaknya itu kerasa di 3 area penting. Pertama, ke dalam, ngebangun budaya sekolah yang kuat. Kedua, antar orang di dalamnya, menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Dan ketiga, keluar, yaitu nyambung dan bersinergi sama masyarakat sekitar. Jadi, di lingkungan internal sekolah, pemimpin itu perannya jadi kayak penengah yang adil. Dia yang ngebangun jembatan komunikasi, numbuhin rasa saling percaya. Hasilnya, lingkungan kerja dan belajar jadi sehat, semua orang merasa didukung dan dihargai. Tapi, ini nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Justru, kepemimpinan profetik ini merobohkan tembok yang misahin sekolah dengan dunia luar. Tujuannya, buat ngebangun jembatan yang kokoh sama masyarakat sekitar. Gimana caranya? Kuncinya ada di komunikasi yang terbuka dan kolaborasi. Sekolah itu nggak lagi jadi menara gading yang terisolasi, tapi jadi jantungnya komunitas yang berdetak bareng sama masyarakat. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan paling penting. Terus, gimana caranya nilai-nilai hebat ini bisa dirasain dan yang lebih penting dihidupin sama para siswanya? Nah, ini dia bagian serunya. Nilai-nilai tadi jadi nyata. Kejujuran dipraktekkan langsung lewat kantin kejujuran. Tanggung jawab dilatih lewat OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, ini bukan lagi teori di buku pelajaran, tapi pengalaman langsung yang benar-benar ngebentuk karakter. Oke, jadi apa nih pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Tujuan akhirnya itu jelas, menciptakan generasi yang nggak cuma pinter otaknya, tapi juga kuat moralnya. Mereka siap buat bersaing di level global, tapi nggak akan kehilangan akar identitas dan nilai-nilai luhur mereka. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah di tengah gempuran dunia modern, jawaban untuk tantangan kepemimpinan masa depan itu justru ada di kearifan masa lalu? Model ini seolah-olah ngasih tahu kita, kadang-kadang untuk bisa melompat jauh ke depan, kita justru perlu sedikit menengok ke belakang untuk mengambil ancang-ancang.